Halo, nama saya Jason. Hari ini saya akan membahas tentang data produksi dan penjualan pupuk dan non-pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Sebelum ini, saya ingin menjelaskan manfaat yang didapat dalam penyimpanan pupuk, pengawasan dalam pemupukan, manajemen pemupukan, cara pemupukan, dan dilanjuti dengan data produksi dan perencanaan. Yang pertama, cara penyimpanan pupuk ada 6, yaitu hindari penyimpanan di suhu rendah, simpan pupuk di tempat teduh, perhatikan wadah pupuk, jaga sirkulasi udara, jaga kekapatan pupuk, jauhkan dari bibit. Manfaat yang didapatkan jika kita melakukan penyimpanan pupuk dengan cara ini adalah memberikan pupuk adalah salah satu proses dalam merawat dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Pengawasan dalam pemupukan, ketentuan pupuk bersubsidi. Tujuan ekspor terbesar pupuk Indonesia di dominasi negara-negara Asia seperti Filipina, Vietnam, Jepang, India, Thailand, dan negara di benua lain seperti Australia, Meksiko, Chile, Afrika Selatan, dan Mesir juga masih menjadi tujuan ekspor dengan permintaan yang cukup besar. Yang kedua, alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut jenisnya untuk masing-masing subsektor dengan peraturan Menteri Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, maka masing-masing gubernur mengalokasikan pupuk untuk masing-masing kabupaten atau kota di wilayahnya. Pengawasan dan pemupukan. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 Permentan SR 130/12 per 2011 sebagai berikut. Urea 5.100 ton, SP36 1 juta, ZA 1 juta ton, NPK 2.593.920 ton, organik 835.000 ton. Manajemen pupuk terdapat 5 cara. Yang pertama, tepat jenis. Pada saat pemupukan haruslah tepat dalam menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Kedua, tepat cara. Cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air sehingga tidak dapat diserap atau ditangkap oleh tanaman. Yang ketiga juga adalah tepat dosis. Pada saat pemupukan, dosis yang diberikan haruslah dengan jumlah yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman, agar dosis yang kita berikan ke tanaman tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tepat waktu. Pada saat pemberian pupuk yang baik dan benar, hendaklah disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara atau pada waktu yang tepat. Hal ini agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Tepat tempat. Ya, pada saat pemupukan, bisnis harus memperhatikan tempat atau lokasi tanaman sehingga dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Misal lokasi pemupukan berada pada ketinggian atau kecepatan angin besar, maka tidak disarankan menggunakan pupuk yang berbentuk cairan atau semprotan. Pada umumnya, pemberian pupuk akan dapat dilakukan secara disebar, ditempatkan di antara barisan dan ditempatkan dalam lubang, yaitu sebagai berikut. Tanaman ditanam pada jarak tanam yang merapat, baik teratur dalam barisan maupun tidak teratur dalam barisan. Tanaman mempunyai akar yang dangkal atau berada dekat permukaan tanah. Tanah mempunyai kesuburan yang relatif baik. Pupuk yang dipakai cukup banyak atau dosis permukaan tinggi. Daya larut pupuk besar, karena bila daya larut rendah, maka yang terserap tanaman sedikit. Berikut adalah data-data dari 2019 sampai dengan 2020. Adapun jenis pupuk urea, NPK, dan pupuk lainnya. Pupuk urea realisasi 2020 adalah 7.983 per ton di tahun 2020, dan di tahun 2019 di angka 7.722.800, dan target 2020 adalah 6.327.500, dan kenaikan 2019 ke 2020 ada 3,37%, dan pencapaian target 2020 adalah 126,16%. Untuk NPK, realisasi 2020 ada 3.023.000, di 2019 realisasinya adalah 2.923.000, di target 2020 adalah 2.911.500. Kenaikan 2019 ke 2020 adalah 3,41%, dan pencapaian target 2020 adalah 103,84%.
pupuk lainnya realisasi di 2020 ada 1.257.000, di 2019 ada 1.192.000, dan target 2020 ada 1.233.000. Kenaikan 2019 sampai dengan 2020 untuk pupuk lainnya ada di persen 5,48%. Pencapaian target 2020 ada di 101,99%. Non pupuk ada amonia dan non amonia. Amonia di tahun 2020 untuk realisasinya adalah 6.013.000. Untuk di 2019 ada di angka 5.906.000 dan di target 2020 di angka 4.960.000. Kenaikan 2019 ke 2020 adalah 1,81% dan pencapaian target 2020 adalah 121,23%. Untuk non amonia di tahun realisasi di tahun 2020 adalah 1.071.000. Di tahun 2019 1.119.000. Targetnya di 2020 adalah 1.005.000. Kenaikan 2019 ke 2020 adalah minus 4,27%. Pencapaian target 2020 adalah 118,78%. Subtotal produksi samping di realisasi 2020 ada di angka 33.409, di realisasi 2019 ada di 45.716, di target 2020 ada di angka 19.700. Untuk penaikan di tahun 2019 sampai 2020 ada di minus 26,92%, yang artinya penurunan. Pencapaian target 2020 ada di angka 169,59%. Untuk total produksinya adalah 19,382 untuk 2020, dan untuk 2019 ada di 18.910 dan di target 2020 ada di 16.456. Untuk kenaikan 2019 sampai 2020 ada di 2,50%, dan untuk pencapaian targetnya ada di 117,78%. Sekian presentasi dari saya, sekian juga data-data yang kami dapatkan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.